Namaku Rini, usia 35 tahun. Jika orang-orang melihatku sekilas, mungkin mereka akan menyebut hidupku biasa saja. Tidak mewah, tidak juga kekurangan. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di lingkungan perumahan sederhana yang dihuni keluarga-keluarga muda dengan kehidupan yang hampir serupa. Rumahku bercat krem pucat, dengan pagar besi putih yang mulai berkarat di beberapa sudut. Di teras depan, ada 2 pot bunga bougainville yang selalu kuusahakan tetap berbunga, agar rumah kami terlihat hangat. Aku menikah dengan Arman 12 tahun lalu. Ia lelaki yang dulu ku kenal sebagai sosok pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan tatapannya selalu tenang. Ia bekerja sebagai supervisor gudang di sebuah perusahaan distribusi bahan pokok di kota kami. Pekerjaannya tidak bergengsi, tapi cukup untuk membuat dapur kami tetap mengepul. Kami memiliki 2 anak. Dita, putri sulungku, kini duduk di kelas 5 SD. Ia anak yang pendiam tapi sensitif. Suka menggambar dan sering menghabiskan waktu di kamar dengan buku cerita kesayangannya. Sedangkan Raffi, si bungsu, baru berusia 6 tahun. Ia kebalikan kakaknya. Aktif, cerewet, dan selalu penuh pertanyaan yang kadang membuatku tertawa sendiri. Setiap pagi, hidupku berjalan dengan ritme yang sama. Jam 5 subuh aku sudah bangun, menyiapkan sarapan, menyeduh teh manis untuk Arman, dan menanak nasi. Suara azan dari masjid dekat rumah menjadi penanda dimulainya hari. Setelah sholat, aku mulai membangunkan anak-anak. Raffi biasanya sulit bangun, dan harus dibujuk dengan janji telur dadar kesukaannya. Arman selalu mandi lebih dulu, lalu duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. Aku terbiasa melihatnya begitu, tenang, serius, seolah memikirkan banyak hal. Setelah sarapan, ia akan mencium keningku dan anak-anak sebelum berangkat kerja. "Doakan ya Rin," katanya hampir setiap pagi. Kalimat sederhana itu selalu membuatku merasa dihargai sebagai istri. Selain mengurus rumah, aku juga menjalankan usaha catering kecil-kecilan dari dapur rumah. Awalnya hanya menerima pesanan tetangga untuk arisan atau syukuran. Tapi perlahan pesanan mulai datang dari luar kompleks. Aku merasa bangga karena bisa membantu keuangan keluarga tanpa harus meninggalkan rumah. Dapur menjadi ruang favoritku. Dari sanalah aroma bawang goreng dan santan sering menguar hingga ke jalan. Tetangga-tetangga sering memuji masakanku. Bahkan Bu Sari, tetangga depan rumah, pernah berkata, "Ibu Rini ini lengkap, suami kerja tetap, anak-anak nurut, usaha juga jalan. Bahagia banget hidupnya." Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Di media sosial, aku juga sering membagikan momen keluarga kami. Foto piknik sederhana di alun-alun kota, makan bakso bersama, atau sekedar potret anak-anak tertidur di sofa. Komentar-komentar teman lama berdatangan. "Masya Allah, keluarga idaman. Rini beruntung banget ya. Harmoninya terasa sampai sini." Kadang aku membaca komentar itu sambil tersenyum kecil. Bukan karena sombong, tapi karena aku pun percaya, kami memang keluarga yang bahagia. Setiap akhir pekan, Arman biasanya mengajak kami jalan-jalan. Tidak jauh, hanya ke taman kota atau pusat perbelanjaan kecil. Ia akan menggandeng tangan Raffi, sementara Dita berjalan di sampingku. Kami tertawa bersama, makan jajanan murah meriah, dan pulang dengan perasaan hangat. Malam hari adalah waktu favoritku. Setelah anak-anak tidur, aku dan Arman biasanya duduk di ruang tamu. Televisi menyala pelan, kami berbincang tentang sekolah anak-anak, harga bahan pokok yang naik, atau rencana masa depan. "Kita nabung ya Rin, buat Dita nanti SMP," katanya suatu malam. Aku mengangguk. Dalam hatiku tumbuh rasa aman. Aku merasa memiliki pasangan yang bisa diandalkan. Namun, jika aku jujur, kebahagiaan itu bukan tanpa celah. Ada kelelahan yang kadang kupendam sendiri. Ada kekhawatiran soal biaya sekolah yang terus meningkat. Ada rasa takut jika suatu hari usaha cateringku sepi pesanan. Tapi setiap kali kecemasan itu muncul, aku selalu menepisnya. Aku percaya, selama kami bersama, semua bisa dilewati. Lingkungan tempat tinggal kami juga mendukung suasana keluarga. Anak-anak sering bermain sepeda sore hari. Ibu-ibu berkumpul sambil mengobrol di teras. Tidak ada gosip besar, tidak ada pertengkaran mencolok. Semua tampak damai. Aku sering memandangi keluargaku dari balik jendela dapur saat mereka tertawa di ruang tamu. Hati kecilku selalu berdoa,
"Ya Tuhan, jangan ambil kebahagiaan ini dariku." Aku tidak pernah menyangka bahwa doa itu kelak terasa seperti firasat. Saat itu, hidup kami benar-benar terlihat sempurna dari luar. Rumah kecil yang penuh tawa, suami yang bertanggung jawab, anak-anak yang sehat, usaha yang mulai berkembang. Tak ada tanda-tanda badai, tak ada retakan yang terlihat. Hanya keluarga sederhana yang tampak sangat bahagia. Perubahan itu sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Ia hadir perlahan, hampir tak terasa. Seperti retakan kecil di dinding rumah yang awalnya hanya garis tipis. Namun jika dibiarkan, bisa merambat kemana-mana. Semua bermula sekitar 6 bulan setelah ulang tahun pernikahan kami yang ke-12. Saat itu, Arman masih terlihat sama. Ia masih pamit kerja seperti biasa, masih mencium keningku sebelum berangkat. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, lebih kosong, lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Awalnya aku mengira itu hanya karena tekanan pekerjaan. Perusahaannya sedang melakukan audit besar-besaran. Ia sempat bercerita bahwa gudangnya sering kekurangan stok dan ada beberapa karyawan baru yang belum berpengalaman. "Capek banget akhir-akhir ini," katanya suatu malam sambil merebahkan tubuh di sofa. Aku mendekat, memijat bahunya seperti biasa. "Sabar ya Mas, namanya juga kerja." Ia hanya mengangguk pelan, tapi tak lagi bercerita panjang seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, Arman mulai pulang lebih larut dari biasanya. Jika dulu ia tiba di rumah paling lambat pukul 6 sore, kini sering lewat pukul 8, bahkan 9 malam. "Lembur lagi?" tanyaku suatu hari ketika jam sudah menunjukkan pukul 7:30. "Iya, ada laporan yang harus diselesaikan," jawabnya singkat tanpa menatapku. Anak-anak sudah terbiasa menunggu ayahnya makan malam bersama. Raffi bahkan sering tertidur di sofa sambil memegang sendoknya. "Papa kok lama terus sih?" tanya Dita suatu malam dengan suara lirih. Aku tersenyum menenangkan. Papa lagi kerja keras buat kita. Namun dalam hati aku mulai merasa ada jarak yang tak kasat mata. Perubahan berikutnya adalah ponsel. Dulu Arman tidak pernah terlalu protektif dengan ponselnya. Ia sering meletakkannya sembarangan di meja makan atau di atas lemari televisi. Jika aku meminjam untuk menelepon atau mengecek sesuatu, ia tak pernah keberatan. Tapi kini ponselnya selalu ada di genggamannya. Bahkan saat mandi, ia membawanya masuk ke kamar mandi. Saat tidur, ponsel itu diletakkan di bawah bantal. Suatu malam saat kami sedang makan malam, ponselnya bergetar berkali-kali. Ia cepat-cepat melihat layar lalu membalikan ponselnya menghadap meja. "Siapa Mas?" tanyaku ringan. "Kerjaan," jawabnya cepat. Aku mencoba percaya, tapi hati kecilku mulai terusik. Perubahan lain yang terasa adalah sikapnya pada anak-anak. Arman yang dulu selalu bercanda dengan Raffi kini lebih sering diam. Ia jarang membantu Dita mengerjakan PR. Bahkan ketika Raffi menunjukkan gambar hasil karyanya, Arman hanya tersenyum tipis tanpa benar-benar memperhatikan. "Papa kenapa sih, Ma?" bisik Dita suatu sore. Aku tak bisa menjawab. Usaha cateringku saat itu juga sedang naik turun. Harga bahan pokok melonjak. Aku sempat mengeluh tentang itu di meja makan. "Minyak goreng naik lagi, Mas. Untungnya makin tipis." Biasanya Arman akan memberi saran atau menenangkan. Tapi malam itu ia justru terlihat kesal. "Semua juga naik, Rin. Jangan ngeluh terus." Aku terdiam. Nada suaranya terdengar tajam, berbeda dari biasanya. Sejak saat itu, percakapan kami mulai berubah. Lebih singkat, lebih formal. Seolah kami hanya dua orang yang berbagi rumah. Bukan pasangan yang saling berbagi cerita. Lalu datanglah perubahan yang membuatku benar-benar gelisah. Penampilannya. Arman mulai lebih sering memakai parfum baru. Ia membeli kemeja yang lebih modis. Bahkan potongan rambutnya berubah. Lebih rapi dan kekinian. "Tumben banget dandan," godaku suatu pagi. Ia hanya tersenyum samar. Biar nggak kelihatan tua. Aku tertawa kecil, tapi ada rasa asing yang mengusik. Suatu sore, aku melihat notifikasi pesan muncul di layar ponselnya yang tergeletak di meja. Nama kontaknya tidak familiar. Nadia HRD. Hatiku berdegup lebih cepat. Pesan itu hanya sekilas terlihat sebelum layar mati. Tapi cukup untuk membuatku berpikir. Aku mencoba menenangkan diri. HRD berarti bagian personalia. Mungkin hanya urusan kerja. Namun sejak saat itu,
Setiap kali ponselnya berbunyi, ia selalu menjauh untuk membalas pesan. Kadang ia tersenyum sendiri. Kadang wajahnya terlihat lebih cerah setelah membaca sesuatu. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika aku menyadari, senyum itu jarang lagi ia tunjukkan padaku. Suatu malam, ketika ia pikir aku sudah tidur, aku melihatnya duduk di ruang tamu dalam cahaya redup. Ia tertawa pelan sambil mengetik cepat di ponselnya. Aku memejamkan mata, pura-pura tidak tahu. Tapi air mataku mengalir diam-diam. Aku ingin percaya pada suamiku. Aku ingin yakin bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Tapi insting seorang istri sulit dibohongi. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih peka. Arman semakin sering berdalih ada rapat luar kota. Ia pernah pulang dengan aroma parfum yang bukan milikku. Bahkan sekali waktu, ia pulang dengan wajah yang terlihat terlalu bahagia untuk seseorang yang mengaku lelah bekerja. Aku mencoba berbicara baik-baik. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan beda. Ada apa?" Ia menghela napas panjang. "Kamu ini terlalu banyak mikirin. Aku capek kerja, bukan berubah." Jawaban itu tidak menenangkanku, justru membuatku merasa semakin jauh. Di luar, tetangga masih melihat kami sebagai keluarga harmonis. Kami masih tersenyum saat bertemu mereka, masih menghadiri undangan bersama, masih duduk berdampingan saat arisan RT. Tapi di dalam rumah, suasananya mulai berbeda. Ada sunyi yang tidak biasa. Ada jarak yang tak terlihat tapi terasa. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya dalam hati, apakah keluargaku benar-benar bahagia? Atau hanya terlihat bahagia? Kecurigaan yang awalnya hanya berupa rasa tidak nyaman, perlahan berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali Arman bergerak sedikit di sampingku, aku terbangun. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungku ikut bergetar. Aku mulai memperhatikan detil-detil kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Suatu pagi, saat Arman mandi, ponselnya tertinggal di atas meja makan. Layar menyala karena notifikasi masuk. Tanganku gemetar saat tanpa sadar melangkah mendekat. Aku tahu itu salah. Aku tahu seharusnya aku percaya pada suamiku. Tapi rasa takut mengalahkan segalanya. Di layar tertera nama yang sama, Nadia HRD. Pesannya singkat, namun cukup membuat dadaku sesak. "Hati-hati ya hari ini, jangan sampai ketahuan lagi kayak kemarin." Aku merasa lututku lemas. Ketahuan lagi kayak kemarin. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Ketahuan apa? Dengan siapa? Di mana? Sebelum sempat membaca lebih jauh, Arman keluar dari kamar mandi. Aku cepat-cepat menjauh dan berpura-pura sibuk menyusun piring. Sejak hari itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan. Pesanan catering sedang banyak menjelang musim hajatan. Tapi bahkan saat mengiris bawang atau mengaduk santan, bayangan pesan itu terus muncul di kepalaku. Aku mulai memperhatikan jadwal kerja Arman. Ia semakin sering mengatakan ada rapat di luar kota. Padahal sebelumnya, tugasnya jarang sekali menuntut perjalanan dinas. "Besok aku ke Semarang," katanya suatu malam. "Berapa hari?" "Mungkin 2 hari." 2 hari terasa sangat lama bagiku. Selama ia pergi, ia jarang mengangkat telepon. Jikapun mengangkat, suaranya terdengar terburu-buru. "Lagi meeting nanti ya." Aku duduk di tepi tempat tidur malam itu dengan perasaan hampa. Anak-anak sudah tidur. Rumah terasa sunyi dan asing. Di tengah kegelisahan itu, masalah lain mulai muncul. Tagihan kartu kredit kami tiba-tiba membengkak. Aku yang biasanya mengatur keuangan, langsung kaget melihat nominalnya. Ada transaksi hotel berbintang di luar kota. Ada juga pembelian makan malam di restoran mahal. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu bagian dari perjalanan dinas. Namun saat kutanya dengan hati-hati, reaksi Arman justru meledak. "Kamu ini ngapain sih ngecek-ngecek terus? Aku kerja capek-capek buat keluarga." Nada suaranya keras. Anak-anak yang sedang menonton televisi langsung terdiam. Aku menahan air mata. "Aku cuma mau tahu, Mas." Soalnya uangnya lumayan besar. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak itu, pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Hal-hal sepele bisa berubah menjadi perdebatan panjang. Soal uang belanja, soal jadwal sekolah anak, bahkan soal makanan yang terlalu asin. Arman semakin mudah tersinggung. Dita mulai terlihat murung. Suatu sore ia bertanya pelan,
Mama sama Papa mau pisah ya? Pertanyaan itu seperti tamparan keras di wajahku. Enggak, Nak. Kenapa kamu bilang begitu? Papa sama Mama sering marah-marah. Aku memeluknya erat, tapi dalam hati, aku sendiri tak yakin. Suatu hari, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Rini, maaf kalau saya lancang. Saya cuma mau bilang hati-hati sama suaminya. Saya sering lihat dia sama perempuan di kafe dekat kantor. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku mencoba membalas, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Malamnya, saat Arman pulang, aku memandangi wajahnya lama. Ia terlihat biasa saja, bahkan sempat tersenyum pada Raffi. Bagaimana mungkin seseorang bisa tampak begitu normal setelah menghancurkan hati orang lain? Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, aku memutuskan pergi ke alamat kantor Arman. Aku berdiri di seberang jalan, menunggu dengan jantung berdebar. Saat jam makan siang tiba, aku melihatnya keluar bersama seorang perempuan. Tubuhnya ramping, berpakaian rapi, wajahnya cantik dan percaya diri. Mereka tertawa. Arman terlihat berbeda, lebih hidup, lebih ringan. Perempuan itu menyentuh lengannya saat berbicara, dan Arman tidak menolak. Dunia di sekitarku terasa kabur. Aku tidak berani mendekat, aku tidak berani membuat keributan di tempat umum. Aku hanya berdiri mematung sampai mereka masuk ke dalam mobil yang sama. Saat itu, semua kecurigaanku seperti mendapat jawaban tanpa perlu penjelasan. Namun, alih-alih langsung marah, aku justru merasa hancur. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Anak-anak menyambutku seperti biasa. Raffi memeluk kakiku, Dita meminta bantuan mengerjakan PR. Aku tersenyum pada mereka, berusaha menyembunyikan badai di dalam dada. Malamnya, Arman pulang seperti tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat membelikan donat untuk anak-anak. "Lagi baik banget, Mas?" tanyaku pelan. Ia menatapku sekilas. "Biasa aja." Aku ingin menjerit, ingin bertanya langsung, tapi ada sesuatu yang menahanku. Mungkin aku belum siap mendengar pengakuannya. Hubungan kami kini seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah serasa rapuh. Sedikit saja salah, semuanya bisa pecah. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun beberapa kilo. Tetangga mulai bertanya apakah aku sakit. Aku hanya tersenyum dan menjawab, cuma kecapekan. Padahal yang lelah bukan tubuhku, melainkan hatiku. Di satu sisi aku marah. Di sisi lain, aku takut kehilangan keluarga yang selama ini kupertahankan mati-matian. Aku sering duduk sendirian di dapur setelah anak-anak tidur, memandangi dinding kosong. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kurang sebagai istri? Apakah aku terlalu sibuk dengan usaha? Apakah aku tidak lagi menarik di mata suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku. Konflik yang awalnya hanya dugaan, kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi kupungkiri. Aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Namun, badai itu belum mencapai puncaknya. Karena aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi Arman secara langsung. Dan aku tidak tahu apakah pernikahan kami akan sanggup bertahan setelah itu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik sejak maghrib, menimbulkan suara tipis di atap rumah kami. Anak-anak sudah tidur lebih awal setelah seharian sekolah dan les. Rumah sunyi, tapi hatiku justru berisik oleh ribuan pikiran. Aku sudah tidak ingin menunda lagi. Hari itu, sebelum Arman pulang, aku memberanikan diri membuka ponselnya saat ia mandi. Bukan karena ingin mencari-cari kesalahan, tapi karena aku butuh kepastian. Aku lelah hidup dalam bayang-bayang kecurigaan. Dan di sanalah semuanya terbuka. Percakapan panjang antara Arman dan Nadia. Bukan sekedar pesan kerja, bukan sekedar candaan ringan. Ada panggilan sayang, ada rencana pertemuan, ada foto makan malam berdua. Bahkan ada pesan yang membuat nafasku tercekat. Kalau saja aku bertemu kamu lebih dulu, mungkin hidupku beda. Tanganku gemetar hebat, dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali tanpa henti. Semua bukti ada di depan mata. Aku tidak menangis saat itu, justru ada ketenangan aneh yang muncul. Tenang yang lahir dari rasa hancur total, seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan paling pahit. Ketika Arman keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di ruang tamu dengan ponselnya di tangan. Ia berhenti melangkah. "Rin," aku menatapnya lurus. "Sejak kapan?" Wajahnya langsung pucat.
Ia tahu, aku sudah tahu. Rin, aku bisa jelasin. Sejak kapan? Ulangku, kali ini lebih tegas. Ia terdiam beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. 5 bulan. Jawaban itu seperti petir menyambar tepat di kepalaku. 5 bulan. Artinya, saat aku masih memasakkan makanan kesukaannya, saat aku masih menunggumu pulang dengan rindu, saat kita masih tertawa bersama anak-anak. Kenapa? Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap berdiri tegak. Arman duduk di sofa, wajahnya tertunduk. Aku lagi banyak tekanan di kantor. Kamu juga sibuk terus sama catering. Aku merasa sendirian. Aku tertawa kecil, tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Sendirian? Di rumah ini kamu punya istri dan 2 anak. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu kenapa bisa keterusan. Awalnya cuma ngobrol, dia perhatian. Lama-lama, kamu jatuh cinta. Tanyaku tajam. Ia tidak langsung menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjawab segalanya. Air mataku akhirnya jatuh juga. Mas, kamu tahu nggak apa yang paling menyakitkan? Bukan cuma karena kamu selingkuh. Tapi karena kamu masih pulang ke rumah ini, masih mencium keningku, seolah nggak terjadi apa-apa. Suasana semakin panas. Suara kami meninggi tanpa sadar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Dita berdiri di sana. Wajahnya pucat. Mama, Papa, kenapa? Melihat anakku menyaksikan semua itu, hatiku terasa remuk. Arman langsung berdiri, mencoba mendekat. Tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Cukup, Mas. Raffi ikut keluar kamar sambil mengucek mata. Mama nangis. Malam itu menjadi malam paling menyakitkan dalam hidupku. Aku membawa anak-anak masuk ke kamar dan menenangkan mereka. Setelah mereka kembali tertidur, aku kembali ke ruang tamu. Arman masih duduk di sana, seperti orang kehilangan arah. Apa kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Pergi. Meninggalkan rumah ini. Mengakhiri semuanya. Selama beberapa detik, aku membayangkan hidup tanpa Arman. Membayangkan menjadi ibu tunggal. Membayangkan menjelaskan pada anak-anak bahwa keluarga kami tidak lagi utuh. Air mataku kembali mengalir. Aku nggak tahu. Jawabku jujur. Arman mendekat dan berlutut di depanku. Untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, aku melihatnya benar-benar rapuh. Aku salah, Rin. Aku bodoh. Aku egois. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu dan anak-anak. Tangannya mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku menariknya pelan. Kamu sudah hampir kehilangan kami. Ia menangis. Tangis lelaki dewasa yang mungkin selama ini ia tahan. Namun di tengah semua itu, hatiku seperti terbelah 2. Separuh ingin memaafkan, separuh lagi ingin menyerah. Apa kamu masih berhubungan sama dia? Tanyaku. Ia menggeleng cepat. Aku bakal putus sekarang juga. Aku siap keluar dari kantor kalau perlu. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa kejujuran di matanya. Bukan cuma soal dia, Mas. Ini soal kamu menghancurkan kepercayaan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak pelan, seolah menjadi saksi runtuhnya rumah tangga yang selama ini terlihat bahagia. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur di kamar yang sama dengan suamiku. Aku memilih menemani anak-anak. Di dalam gelap, aku memeluk Dita dan Raffi erat-erat. Aku sadar satu hal. Keluargaku tidak lagi utuh seperti dulu. Dan keputusan yang akan kuambil setelah ini akan menentukan masa depan kami semua. Itulah puncak ketegangan dalam hidupku. Saat semua topeng terlepas, saat semua kepura-puraan runtuh, saat keluarga yang terlihat bahagia akhirnya memperlihatkan luka terdalamnya.